Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada Al-Khuttatur Rasyidatu fi Jam'il Quran, yaitu metodologi Ar-Rasyidatu yang cermat, yang teliti fi jam'il Quran, di dalam mengumpulkan Al-Quran. Wa qadin tahaja, dan sungguh telah menggunakan siapa Zaid bin Thabit fi jam'il Quran, di dalam mengumpulkan Al-Quran. Beliau telah menggunakan khuttatan rasyidatan, yaitu metodologi yang cermat, teliti, fi ghayati diqqah, di dalam sangat detailnya, wal ihkam, dan di dalam sangat ketatnya. Fiha, di dalam metodologi tersebut ada dhamanun, jaminan, lihiyatati hadil kitabil majid, bagi penjagaan atau pemeliharaan terhadap kitab yang mulia ini. Bima, dengan sesuatu yaliku, yang sesuai, bihi, terhadap kitab yang mulia ini, min tathabbutin balighin, yaitu dari pembuktian yang sangat detail, wa hadrin daqiq, dan kehati-hatian yang detail. Falam yaktafi, sehingga beliau Zaid bin Thabit, beliau ini tidak mencukupkan bima hafidha fi qalbihi, dengan apa yang beliau hafal di dalam hati beliau, wala bima kutiba biyadihi, dan beliau juga tidak mencukupkan dengan apa yang beliau tulis dengan tangan beliau, wala bima sami'a bi udhunihi. Beliau juga tidak bersandar, tidak mencukupkan dengan apa yang beliau dengar dengan telinga beliau. Bal, akan tetapi, ja'ala, beliau mulai, yatatabba'u, meneliti, wa yastaqsi, dan menyelidiki, akhidan, hal keadaan beliau itu mengambil, ala nafsihi, atas diri beliau, ayat tamida, untuk bersandar, fi jam'il Quran, di dalam mengumpulkan Al-Quran, bersandar ala masdaroin itsnaini, atas dua sumber. Jadi metodologi yang beliau gunakan di dalam mengumpulkan Al-Quran adalah metodologi yang super ketat, sangat hati-hati, dan sangat teliti, di mana beliau bersandar di dalam mengumpulkan Al-Quran itu dengan dua sumber. Yang pertama, makana mahfudhon fi suduri rijal, yaitu beliau bersandar yang pertama kepada apa yang dihafal pada dadarnya para sahabat. Yang kedua, makutiba baina yati Rasulillah, beliau bersandar kepada apa yang telah ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala buddha, maka harus, ayatadhafarul amroni, yaitu kedua perkara ini saling mendukung, yaitu antara hafalan dan tulisan. Artinya beliau tidak bersandar pada salah satu dari keduanya, akan tetapi kedua-duanya itu dipadukan, antara hafalan yang ada pada para sahabat dan Al-Quran yang ditulis di kulit-kulit, di pelepah kurma, dan yang lain-lainnya yang ditulis di hadapan Nabi, beliau padukan. Wabalagha, dan beliau sampai, min syiddati hirsihi, disebabkan sangat semangatnya beliau, wahtiyatihi, dan sangat hati-hatinya beliau, annahu, bahasanya beliau itu kana la yaqbalu syai'an, beliau tidak menerima sedikit pun, minal maktub, daripada Al-Quran yang ditulis, hatta yashhada syahidani adlani, sehingga dua orang saksi yang adil itu bersaksi, annahu, bahasanya yang ditulis daripada Al-Quran tadi itu kutiba, ditulis, baina yaday Rasulillah, ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu, dan menunjukkan
alaihi atas tidak diterimanya Al-Quran yang ditulis tadi kecuali dengan dua saksi yang menunjukkan atas hal itu adalah al-haditsu hadis alladzi yang rawahu Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud fi sunanihi di dalam sunan beliau. Qala beliau berkata, qadima Umaru. Telah datang siapa? Umar. Faqala kemudian Umar berkata, man kana talaqqa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an minal Qur'an falyati bihi. Siapa yang menerima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu daripada Al-Qur'an, falyati bihi, hendaknya dia mendatangkannya. Wa kanu, dan adalah dulu para sahabat, mereka itu yaktubuna dzalika, mereka menulis Al-Qur'an fis suhufi, pada lembaran-lembaran, wal alwah, dan pada papan-papan, wal usub, dan pada pelepah-pelepah kurma. Wa kana, dan adalah beliau layak balu, beliau tidak menerima min ahadin, dari seorang pun, syai'an, sesuatu apapun, hatta yashhada syahidani, sehingga dua orang bersaksi. Wa yadulu, dan yang menunjukkan alaihi, atas harusnya ada dua saksi, kadzalika begitu juga adalah marwahu Abu Dawud, apa yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, aidan juga, anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu, bahasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, qala li Umar, Abu Bakar berkata kepada Umar, wali Zaid, dan berkata kepada Zaid bin Thabit. Beliau mengatakan, uqudha, duduklah kalian berdua, ala babil masjid, di depan pintu masjid. Faman ja'akuma, siapa yang datang kepada kalian berdua, bisyahidaini, dengan membawa dua saksi, ala syai'in, atas sesuatu, min kitabillah, daripada kitab Allah, faktubah, maka tulislah. Qala Ibnu Hajarin, maka berkata Ibnu Hajar berkata, al-muradu bisyahidaini, yang dimaksud dengan dua saksi adalah al-hifdzu wal kitabah. Yang dimaksud dengan dua saksi adalah hafalan dan tulisan. Wa qala As-Sakhawi, Imam As-Sakhawi beliau mengatakan al-muradu, yang dimaksud annaha, bahasanya dua tadi adalah yashhadani, dua orang yang bersaksi, ala anna dzalikal maktub, bahasanya atas bahasanya yang ditulis tadi, Al-Qur'an yang ditulis tadi itu kutiba, telah ditulis baina yaday Rasulillah, telah ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika, hal itu, harusnya ada dua saksi tadi, itu adalah ghayatun fit tathabbuti, itu adalah puncak di dalam pembuktian, wattiqati, yaitu puncak di dalam ketelitian, wal ihkam, dan puncak di dalam kepastian. Minas Siddiq, daripada Abu Bakar As-Siddiq, rosamahu, yang beliau menggambarkan hal itu, manhajan, sebagai metodologi, li Zaid bin Thabit, kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian mazaya mushafi Abi Bakrin As-Siddiq, yaitu keistimewaan mushafnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Imtazat, telah terbedakan, apa as-suhufu, mushaf-mushaf, allati, yang jumi'at, dikumpulkan, telah dikumpulkan, fi ahdi Abi Bakrin As-Siddiq, di dalam pada masa Abu Bakar As-Siddiq, fi mushafin wahidin, pada satu mushaf, terbedakan, bi iddati mazaya, dengan beberapa keistimewaan. Ahamuha, yang paling penting diantaranya adalah awalan, yang pertama adalah at-tahari ad-daqiq at-tam, yaitu penyelidikan yang detail dan yang sempurna, wa tathabbutu al-kamilu, dan pembuktian yang sempurna. Tsaniyan, yang kedua, lam yusajjal, tidak ditulis, fil mushafi, di dalam mushafnya Abu Bakar,
illa kecuali ma sesuatu sabata yang telah tetap adamu naskhi tilawatihi, tidak adanya penghapusan pada tilawahnya. Karena di dalam Al-Quran terkadang tilawahnya itu sudah dihapus, akan tetapi hukumnya masih berlaku. Terkadang lagi tilawahnya masih ada, akan tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Nah, di dalam mushafnya Abu Bakar, tilawah Al-Quran yang sudah dihapus sudah tidak ada. Thalithan, yang ketiga adalah ijma'ul ummah alaihi, sepakatnya umat alaihi atas mushafnya Abu Bakar. Wa tawaturma, dan mutawatirnya apa saja sujjila yang ditulis fihi di dalam mushafnya Abu Bakar minal ayatil qur'aniyah, daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian rabi'an, yang keempat adalah syumulul mushafi, mencakupnya mushafnya Abu Bakar lil qiraati sab'i, bagi qiraah sab'ah, allati yang nukilat, yang telah dinukil. Apa qiraah sab'ah tadi? Itu dinukil bin naqli tsabit as-sahih, dengan penukilan yang sabit lagi sahih. Wahadil mazaya, dan adapun keistimewaan-keistimewaan inilah ja'alat yang menjadikan as-sahabata, para sahabat, mereka itu yulahijuna, mereka melimpahkan bithana'il atir, dengan sanjungan yang harum, ala Abi Bakrin as-Siddiq, mereka melimpahkan sanjungan harum yang wangi kepada Abu Bakar as-Siddiq, haitsu di mana hafidha, beliau telah menjaga Al-Qur'an Al-Karim, beliau telah menjaga Al-Quran yang mulia, minantiya, daripada tersia-siakan. Wadzalika, hal itu, bitaufiqin minallah, dengan taufik daripada Allah SWT, wa madadin, dan anugerah min indahu, daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau mengatakan a'dhamun nasi fil masahif ajran Abu Bakrin, manusia yang paling besar pahalanya di dalam mushaf-mushaf adalah Abu Bakar, rahmatullahi ala Abi Bakrin, semoga rahmat Allah tercurah kepada Abu Bakar. Huwa, adapun Abu Bakar itu adalah awwaluman jama'a kitab Allah, beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Walaqad asbaha, dan sungguh telah menjadi jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran tadi sudah menjadi manqobatan, yaitu prestasi, khalidatan, yang kekal, la yazalu, yang senantiasa, apa tarikhu, tarikh, senantiasa, yadhkuruha, menyebutkannya, bil jamil, dengan keindahan, wa tana'il atir, dan dengan sanjungan yang harum, li Abi Bakrin fit taujihi, untuk Abu Bakar, fit taujih, di dalam arahan beliau, wal isyraf, dan di dalam kontrol beliau. Wali Zaid bin Thabit, dan untuk Zaid bin Thabit fit tanfid, sanjungan tadi untuk Zaid bin Thabit itu pada pelaksanaan beliau, wal amali, dan pada amal beliau, ridwanullahi alaihim ajmain. Wa jam'ul Qur'an, dan dikumpulkannya Al-Qur'an, fi mushafin wahidin, di dalam satu mushaf, fi ahdi Abi Bakrin, pada masa Abu Bakar, itu layakni, tidak berarti, anna sahabata, bahasanya para sahabat, ridwanullahi alaihim ajmain, lam yakun ladaihim masahifu, tidak berarti bahasanya para sahabat tidak memiliki pada sisi mereka mushaf-mushaf, katabu, yang mereka menulis, fiha, di dalam mushaf-mushaf tadi, Al-Qur'ana, Al-Qur'an, min qablu, dari sebelum mushafnya Abu Bakar. Fa inna dzalika, karena hal itu, la yunafi, itu tidak menafikan, ayyakuna li ba'di sahabah mushafun khosun, hal itu tidak menafikan adanya sebagian sahabat itu memiliki mushaf yang khusus. Walakin, akan tapi, hadil maswahifu, mushaf-mushaf ini, lam tadfar,
tidak memperoleh bima dengan sesuatu dhafira yang diperoleh bihi dengan ma mushafu Abi Bakrin, mushafnya Abu Bakar, min diqqatil bahthi, dari detailnya pembahasan, wa tahari, dan penyelidikan, wal iktisar, dan membatasi, alama lam tunsakh tilawatuhu, atas bacaan yang tidak dihapus bacaannya, wa min bulughi, dan dari sampainya mushafnya Abu Bakar sampai kepada haddat tawaturi, batas mutawatir, wa min ijma'il ummah alaihi, dan dari sepakatnya umat alaihi atas mushafnya Abu Bakar, wa min syumulihi, dan dari mencakupnya mushafnya Abu Bakar li ahrufis sab'ati, kepada 7 huruf. Yang dimaksud 7 huruf adalah al-qira'ati sab'i, yaitu qira'ah sab'ah, kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Fahadha aliyun, maka adapun ini Ali radhiyallahu anhu, kana lahu, adalah beliau itu memiliki mushafun khasun, mushaf yang khusus, katabahu, yang beliau tulis, fi bad'i khilafati Abi Bakrin, pada permulaan kekhilafahan Abu Bakar, wa azama, dan beliau bertekad, Sayyidina Ali bertekad, alla yakhruja, beliau tidak akan keluar, illa li shalah, kecuali hanya untuk sholat saja, hatta yantahiya min kitabatihi, sampai beliau menyelesaikan penulisan beliau. Rawa Suyuti, Imam Suyuti meriwayatkan an Muhammad bin Sirin, daripada Muhammad bin Sirin, an Ikrimata, daripada Ikrimah, annahu qol bahasanya beliau berkata, lamma kana bad'u khilafati Abi Bakrin, tatkala permulaan kekhilafahan Abu Bakar, qa'ada Ali bin Abi Thalib fi baitihi, Ali bin Abi Thalib, beliau duduk di rumahnya. Faqil li Abi Bakar, maka dikatakan kepada Abu Bakar, qad kariha bai'ataka, sungguh Ali tidak menyukai baiat kepadamu, tidak suka berbaiat kepadamu. Fa arsala, kemudian Abu Bakar mengutus ilahi kepada Ali. Faqala, kemudian beliau berkata, akarahta bai'ati, apakah kamu tidak suka berbaiat kepadaku? Faqala, maka Ali berkata, ra'aitu kitaballah yuzadu fih, aku melihat kitab Allah ini ditambahkan fihi, di dalamnya. Fahaddathtu nafsi, kemudian aku mengajak bicara kepada diriku sendiri. Ala albasa ridai illa li sholatin, aku tidak akan mengenakan ridaku kecuali untuk sholat. Hatta ajma'ahu, sampai aku mengumpulkan Al-Quran. Qala lahu Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata kepada Ali, fa innaka, sesungguhnya engkau wahai Ali, ni'ma ma ra'aitu, sebaik-baik orang yang aku lihat. Faqad kana lahu, sungguh adalah Ali radhiyallahu anhu, beliau memiliki mushafun, mushaf, walakinnahu, akan tapi mushafnya Ali, kama yurwa, sebagaimana diriwayatkan an Ibnu Sirin, daripada Ibnu Sirin, kana fihi, ada di dalam mushafnya Sayyidina Ali, ada an-nasikh wa mansukh. Falam yakun mithla mushafi Abi Bakrin, sehingga mushafnya Sayyidina Ali tidak seperti mushafnya Abu Bakar. Limadza lam yujma'il Qur'anu fi mushafin wahidin, kenapa Al-Quran tidak dikumpulkan di dalam satu mushaf? Wa natasa'alu huna, dan di sini kami bertanya, limadza lam yujma'il Qur'anul karimu fi mushafin wahidin fi zamani Nabi, kenapa Al-Quran tidak dikumpulkan di dalam satu mushaf pada masa Rasulullah SAW. Wal jawabu an dzalika, dan adapun jawabannya an dzalika, untuk pertanyaan tadi adalah awalan yang pertama. Innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran, lam yunzal, tidak diturunkan, marratan wahidan, Al-Quran tidak diturunkan sekali. Wa innama nazala mufarraqan, hanya saja Al-Quran itu turun secara bertahap. Wala yumkinu jam'uhu, dan tidak mungkin mengumpulkan Al-Quran qabla, sebelum ayyatakamalan nuzul, sebelum turunnya Al-Quran tadi itu sempurna.
Itu jawaban yang pertama. Kemudian tsaniyan, yang kedua adalah inna ba'dal ayati, sesungguhnya sebagian ayat-ayat Al-Qur'an kanat tunsakhu, adalah sebagian tadi itu terhapus, dinasakh. Wa idza kana al-Qur'anu urdatan linnaskhi, dan ketika Al-Qur'an tadi itu menerima kepada dinasakh, dihapus, fa kaifa yumkinu, maka bagaimana mungkin antujma'a, ayat-ayat tadi dikumpulkan fi mushafin wahidin, di dalam satu mushaf. Talisan, yang ketiga, jawabannya adalah inna tartibal ayati, sesungguhnya urutan ayat-ayat, waswari, dan urutan surah-surah, lam yakun ala hisabin nuzul, itu tidak sebagaimana turunnya. Faqat tanzilu, terkadang turun ba'dul ayati, sebagian ayat-ayat Al-Quran, fi awakhiril wahyi, pada akhir-akhir wahyu, bainama yakunu tartibuha fi awaili suwar, ternyata urutannya Al-Quran tadi itu pada permulaan surah. Wahada, dan ini yaktadi, ini menuntut kepada taghyirul maktub, yaitu merubah sesuatu yang sudah ditulis. Kemudian rabi'an, yang keempat, kanatil muddatu, adalah masa baina nuzuli akhiri ma nazala, antara turunnya akhir apa yang turun daripada Al-Quran, wa baina wafatihi, dan antara wafatnya Rasulullah SAW, masanya tadi itu qasiratan jiddan, pendek sekali. Waqad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu, fil faslil awal, pada fasal yang pertama, anna akhira ma nazala minal Qur'an qaulu ta'ala, bahasanya akhir apa yang turun daripada Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Waqad intaqala, dan sungguh telah berpindah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila jiwari rabbihi, kepada sisinya Allah Subhanahu wa taala, kepada sisi Tuhannya, ba'da nuzuliha, setelah turunnya ayat tadi, bisab ilayalin, dengan 9 malam. Fal muddatu idzan qasiratun, fal muddatu, maka adapun masanya, idzan, jika demikian, itu qasiratun, pendek. Wala yumkinu, dan tidak mungkin jam'uhu, mengumpulkan Al-Qur'an, qabla takamulin nuzul, sebelum sempurnanya turunnya Al-Qur'an. Khamisan, yang kelima, adalah lam yujad, tidak didapati, min dawail jam'i, daripada dorongan-dorongan mengumpulkan Al-Quran, fi mushafin wahidin, di dalam satu mushaf, mithlu ma wujida, seperti apa yang didapati, fi ahdi Abi Bakrin, sebagaimana yang ada pada masa Abu Bakar. Faqad kanal muslimuna, sungguh dulu kaum muslimin itu bi khairin, dalam kondisi baik, wal qura'u kathirun, sementara ahli Al-Quran itu banyak, wal fitnatu ma'munatun, dan fitnah itu diamani. Bi khilafi ma hasala fi ahdi Abi Bakrin, berbeda dengan apa yang terjadi, yang ada pada masa Abu Bakar, min maqtalil huffaz, dari terbunuhnya para penghafal Quran, hatta, sehingga khofa Abu Bakar khawatir, ala dhi'il Quran, atas tersia-sianya Al-Quran. Wal khulasah, dan adapun kesimpulannya adalah innal Qur'ana, bahasanya Al-Qur'an, lau jumi'a, seandainya dikumpulkan, fi mushafin wahidin, di dalam satu mushaf, wal halu, sedangkan kondisinya itu alama dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan, lakanal Qur'anu, adalah Al-Qur'an itu urdatan, itu menerima, litaghyir, kepada perubahan, wa tabtil, dan kepada penggantian, menerima kepada dirubah-rubah dan diganti-ganti. Kullama waqa'a nasakhun, setiap kali terjadi nasakh, au hadatsa, atau setiap kali terjadi sababun, au hadatsa sababun, atau setiap kali terjadi sebab, ma'a, bersama, anna adawatil kitabah, bersama bahwasannya alat-alat tulis, lam takun maisuratan, tidaklah mudah, wa dzurufu, dan kondisinya, wadzuruf, dan adapun kondisi-kondisinya, itulah tusaidu, itu tidak mendukung, ala tarkil mushafil qadim, untuk meninggalkan mushaf yang lama, wal i'timad, dan bersandar ala mushafil jadid,
dan bersandar kepada mushaf yang baru. Li'annahu karena sesungguhnya la yumkinu tidak mungkin ayakuna fi kulli syahrin adanya pada setiap bulan au yaumin atau pada setiap hari mushafun ada mushaf yajma'u ada tidak mungkin adanya setiap bulan atau setiap hari ada mushaf yajma'u yang mengumpulkan kullama nazala minal Qur'an seluruh apa yang turun daripada Al-Qur'an. Walakin akan tetapi lama tatkala istaqarral amru tatkala perkaranya tadi telah tetap bi khitami tanzil dengan penutupan turunnya wahyu wa wafati Rasul dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uminan naskhu dan diamani daripada penghapusan Al-Quran tadi wa urifa dan telah diketahui at-tartibu urutan ayat urutan surah-surahnya umkina maka dimungkinkan apa jam'uhu mengumpulkan Al-Quran fi mushafin wahidin di dalam satu mushaf. Hadza ma fa'alahu khalifatu ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Wa jazahu dan semoga Allah SWT membalas beliau anil Quran wal muslimin sebab jasa beliau terhadap Al-Quran dan kaum muslimin khairal jaza dengan sebaik-baik balasan. Wallahu a'lam.